bulan haram, bulan-bulan yang baik, yaitu bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Qala Abu Bakar Al-Warik, maka Abu Bakar Al-Warik mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bagaikan bulan untuk menanam, masa-masa untuk menanam. Wa Sya'ban, setelah Rajab berarti Sya'ban. Sementara bulan Sya'ban itu bulan Syahrul Saqa, bulan untuk menyirami tanaman yang sudah kita tanam, bulan untuk merabuk dari tanaman yang sudah kita tanam. Sementara setelah Sya'ban nanti ada Ramadan, maka bulan Ramadan Syahrul Hasadi Zar'i, bulan memanen dari seluruh apa yang sudah kita tanam. Jadi beliau mengibaratkan tanam dulu, habis itu kemudian dirabuk dan diairi, maka kamu akan panen. Maka untuk menanam itu di bulan Rajab. Kemudian untuk merabuknya nanti di bulan Sya'ban. Kamu akan panen nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada juga ungkapan Syahrul Rajab mithlur rih wa mithlu Sya'ban wa Sya'ban mithlul ghamam wa Ramadan mithlul matar. Bulan Rajab itu bagaikan angin yang meniup air lautan untuk dibawa ke angkasa, ke langit. Sementara bulan Sya'ban terjadilah angin yang membawa air tadi menjadi mendung di atas, menjadi awan, yaitu di langit. Maka bulan Ramadan jatuhlah hujan. Barang siapa yang mengharapkan hujan, maka ini sesuatu yang wajar, yaitu karena angin sudah bertiup, mendung sudah ada, tinggal menunggu hujan. Ini ungkapan yang kedua. Ungkapan yang ketiga, bagaikan pohon. Bulan Rajab itu bagaikan pohon yang sedang berdaun. Maka bulan Sya'ban setelah berdaun, maka pohon itu akan berbunga. Setelah berbunga, pohon itu akan berbuah, dan ternyata buah itu juga di bulan Ramadan. Tidak ada panen buah, berbuah dulu, kemudian baru berbunga, kemudian baru berdaun. Ternyata buah itu urutannya lah berdaun dulu, setelah itu baru berbunga, setelah berbunga baru berbuah. Maka ketika kita tanam, ya kita airi dengan bagus, insya Allah pohon itu akan segera berdaun. Setelah berdaun akan memunculkan bunga, setelah bunga akan memunculkan buah yang segar. Seluruh kaum muslimin mengharapkan bulan Ramadan bulan segala-galanya. Maka dari beberapa ungkapan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah angin yang meniup air untuk menjadi ghamam, menjadi awan. Bulan Sya'ban seperti bulan yang sedang berdaun, endingnya nanti adalah di bulan Ramadan. So, ada pertanyaan, ada apa dengan bulan Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, maka setelah kita bahas dari berbagai macam pandangan tadi, ada apa dengan Ramadan? Ramadan bulan yang penuh barakah. Ja'a syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan berkah? What the meaning of berkah? Barakah ada ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Maka tambahnya kebaikan itu dilipat gandakannya amal. Maka untuk urusan puasa saja yang disebut dengan hujan, disebut dengan buah, yang disebut juga dengan
tanaman itu sudah panen adalah puasa saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa puasa Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan ridho kepada Allah, maka dosa-dosa yang silam akan diampuni semuanya. Siapa orang tidak suka dengan dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni? Yang saat itu tidak ada kalimat istighfar, tidak ada kalimat taubah. Tapi dengan puasa, dosa-dosa kita diampuni. Memang betul menggunakan kaidah umum, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Puasa bagian daripada kebaikan, menghapus dosa-dosa kecil yang sebelumnya dilakukan. 2, siangnya puasa, malamnya kita qiyamul Ramadan. Bahkan barang siapa yang qiyamul Ramadan bersama imam, artinya berjamaah di masjid, barang siapa sholat bersama imam, maka kutiba lahu lailatun, maka sholatnya mungkin hanya setengah jam, apalagi di sebagian masjid yang dibacalah surat-surat pendek, itu pun kadang tidak sempurna. Rakaat kedua semuanya kulhu, itu mungkin tidak sampai setengah jam. Tapi apabila kita melakukannya dengan berjamaah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis semalam suntuk. Belum lagi kalau qiyamul Ramadan didasarkan dalil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dengan Rasul qiyam lail sejak awal-awal beliau diangkat menjadi seorang nabi, karena memang awal sholat itu 2-2, maka sholat menjadi 3 rakaat, sholat menjadi 4 rakaat setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena 3 tahun sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul sudah di Isra Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu 3 tahun sebelum hijrah. Maka setelah hijrah baru berlaku 3 rakaat, kemudian 4 rakaat. Karena awalnya semua sholat itu 2-2, sehingga 2-2 itu menjadi dasar pertama bahwa sholat sunnah itu 2-2. Yang kedua, sholat di perjalanan yang namanya sholat safar di qashar, yaitu 2 rakaat 2 rakaat, kecuali maghrib tetap witir, yaitu ganjil. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, itu malamnya qiyamul lail. Ada apa dengan qiyamul lail? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Rasulullah punya beban yang sangat berat, karena Rasulullah memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, mungdirin. Sebaliknya Rasulullah memberikan kabar gembira, mubasyirin, dengan surga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan ternyata misi Rasul berhasil. Islam tidak saja berkembang di Mekah, Islam tidak saja berkembang di Habasah, Ethiopia, Nigeria. Islam tidak saja berkembang di Madinah Munawwarah, pusatnya Islam saat itu. Islam berkembang di semenanjung Arabia. Tidak sekedar Islam berkembang di semenanjung Arabia, bahkan gharbiyah kanat aw syarqiyatun kanat, di barat maupun di timur Islam berkembang. Hampir tidak ada satu negeri pun yang di situ tidak ada agama Islamnya. Semua negara di situ ada pemeluk Islam. Ini adalah di antara sekian banyak berkat qiyamul lail, berkat inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah berjanji untuk memberikan kemudahan-kemudahan apabila mendapatkan problematika apapun, termasuk problematika dakwah, beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka satu lagi yaitu tentang sholat duha. Selain qiyamul lail, biasanya sholat duha sebagai pembuka pintu rizki. Maka sekali lagi sholat duha, kemudian sholat qiyamul lail, walaupun duhanya 2 rakaat, kalau bisa jangan tinggalkan. Dan walaupun sebagian sampai ada mengatakan duha itu jangan tiap hari dilakukan, kok seperti sholat wajib. Itu ya satu sisi betul, tapi sisi lain belum pernah melakukan sholat duha, takut kalau itu wajib. Ya ada orang, mas duha yojo tiap hari, gue nggak dikira wajib. Padahal nggak pernah melakukan, sudah jawabannya pinter. Rasa golek ilmu tiap hari. Kalau kamu nyari tiap hari, ilmu yang kemarin saja belum dilakukan, belum lagi yang sebelumnya. Kok kian ilmu malah mumet stres. Padahal nggak pernah ngaji, itu komentari orang lain. Nah ini orang sok pinter karena dia belum pernah melakukannya. Sudah ngerti bahwa kalau amalan sunnah yang dilakukan terus menerus bagaikan amalan wajib, itu nggak boleh. Sementara dia tidak pernah mengerjakan amalan sunnah tersebut. Ini keliru. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali kepada bulan Rajab. Dalam mukadimah sudah kami bacakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha', menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Setelah Allah menciptakan apapun yang kehendaki, yang kedua yahtar, Allah memilih. Maka Allah berkehendak menciptakan alam beserta isinya. Allah menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas utamanya. Ada yang menyampaikan wahyu kepada para nabi yaitu Jibril, ada yang membagi hujan dan rezeki Mikail, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniup trompet, ada yang mungkar nakir untuk menanyakan di kuburan, ada raqib atid untuk mencatat amal baik dan keburukan. Allah yang menciptakan sekaligus Allah yang memilih untuk dijadikan tugasnya apa. Sama dengan kita, Allah yang menciptakan alam, kemudian Allah memilih kita dijadikan manusia. Allah yang menciptakan manusia, alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memilih kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Tidak sedikit orang yang masih kafir, sementara keluarganya muslim, sementara pernah mendapatkan pendidikan agama Islam, sementara tiap waktu mendengarkan azan, baik maghrib, isya, subuh, duhur, asal dengarkan. Tapi karena Allah yang memilih untuk menjadi kafir, maka jadilah kafir tersebut. Itu di masa lampau, kata Imam Tabari. Artinya orang-orang yang sudah meninggal, mereka ada yang jadikan kafir, ada yang jadikan muslim. Tapi bagi orang yang masih hidup, kata Imam Tabari dalam tafsir Tabari beliau, untuk yang masih hidup ada pilihan. Karena kau diberikan otak untuk memikir, menimbang benar salahnya. Selain otak, Anda diberikan hati. Istafti, mintalah fatwa ila qalbida, kepada hatimu. Mana di antara sekian yang paling benar, turut tanya hatinya masing-masing. Otak saja masih dibekali pendengaran, masih dibekali oleh Allah penglihatan, sehingga informasi dari penglihatan dan penglihatan ini akan memberikan tambahan informasi kepada otak, sehingga benar salah itu otak, hati itu mendukungnya. Maka tidak itu aja, Allah telah mengutus para nabi dan rasul kok zaman dulu. Sepeninggal nabi dan rasul, Allah masih menjadikan para sebagian orang menjadi ulama, baik di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'ut tabi'in, sampai hari kiamat nanti ada terus ke ulama itu. Maka di antara sekian tanda bahwa kiamat akan datang, ulama-ulama sudah dicabut nyawanya terlebih dahulu, sehingga saat itu tinggal orang-orang yang jelek-jelek saja yang akan nemui pada hari kiamat.
Artinya kalau hari ini kita masih sholat, zakat, puasa, bahkan saudara kita sudah banyak melakukan ibadah haji, semoga kiamat masih jauh dari kita. Karena nanti kalau sudah menjelang kiamat itu untuk mencari orang baik itu susah. Untuk mencari orang baik itu susah. Mengapa? Karena ulama-ulama sudah dicabut nyawanya terlebih dahulu. Yang tinggal ada orang-orang yang sudah tidak ada pembimbing dalam menelusuri kehidupannya. Ini tentang mengapa Imam Tabari sampai mengatakan bagi yang sudah berlalu Allah memilih mereka menjadi kafir, mereka orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi bagi anda semua yang masih hidup, anda punya pilihan. Maka kita tidak hanya menunggu takdir saja kita jadi orang baik dan buruk, tapi kita punya pilihan. Aku pengen jadi orang baik karena kita dibekali otak, dibekali hati, dibekali karena Rasul sudah meninggal, banyak ulama yang sudah menerangkan kepada kita untuk tinggal milih saja. Maka suatu saat ketika seseorang itu masuk neraka karena amal kejelekannya, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan. Mengapa? Kamu itu sudah diberi otak. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Dan semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jangan disalahkan Allah. Allah sudah berikan hati, Allah sudah mengutus para ulama di tengah-tengah umat manusia. Maka sampai suatu saat nanti ketika orang akan dimasukkan ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir? Tidakkah sudah datang kepada anda seorang memberi peringatan? Qalu bala. Sampun Bapak, sampun ya Allah, ngapunten. Sudah ya Allah, sudah ya malaikat. Bal kadzabna, ning kula ora percaya. Karena sudah datang pemberi peringatan, kemudian tidak percaya, kemudian wa ulqiya fiha sami'ul laha sahiqan wa yatafur, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, kemudian jatuhnya itu sampai berapa ribu tahun baru sampai ke dasar neraka. Wal a'yadzubillah, kita bermohon perlindungan kepada Allah semoga tidak menjadi orang yang seperti ini. Alhamdulillah pagi hari ini sebagian kita masih tidur mendengkur. Allah telah membangunkan kita. Bahkan sebelum Bapak Awami sebagai muadzin tetap di Masjid Al-Muhtadin mengumandangkan azan yang suaranya khas, kayak Muhtadin, kayak Baitur Rahman, oh itu Baitul Amin, oh itu Masjid LDII baratnya itu, oh itu Masjid Al-Huda. Kita sudah dibangunkan oleh Allah dan kita sudah melakukan sholat subuh. Bahkan sebagian kita walaupun habis subuh banyak kegiatan, sabar menunggu Jum'ah barokah. Toh enggak lama, nanti jam 5-10 menit sudah selesai, tinggal makan-makan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bagian daripada hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah tentang urusan wayahtar. Allah telah memilih kepada kita untuk menjadi seorang mukmin. Inna zaman qad istadara, zaman terus berputar, berlalu. Maka hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan jadi tahun, tahun pertama dari kelahiran. Tahun ke-12 lulus SD, tahun ke-15 lulus SMP, tahun ke-18 lulus SMA, tahun ke-23 S1 strata 1, 25 strata 2, 28 doktoral. Terus berputar. Dan kita tidak tahu sampai tahun keberapa. Kalimat yang banyak dibaca oleh saudara kita kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun katimbalan sumara sowan wonten dalam Allah. Kita tidak tahu kapan orang akan mengucapkan innalillahi terhadap kematian kita tidak tahu. Maka di tahun-tahun baru, baik itu kaitannya dengan Januari, maka di tahun 1426 kita masuk di Rajab, monggo kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah masih panjang dan umur kita. Bagi yang sudah umur 63 tahun, Rasul meninggal di umur 63 tahun, kita masih hidup, ya Allah, ini sudah mendapatkan bonus, diperpanjang umurnya.
agar mendapatkan bekal hidup lebih banyak lagi nanti kepada Allah. Karena yadba'ul mayyitu thalath, yang akan mengikuti mayit itu nanti 3. Keluarganya mengikuti, mengantarkan ke alam ke kuburan, hartanya juga mengikuti, mengantarkan ke kuburan dengan berbagai macam kendaraan yang ada. Yang ketiga amalnya, tetapi ketika penguburan sudah selesai, bahkan sudah didoakan di atas kuburan, maka doa yang sering dibaca, istaghfiru li akhikum wasalillah tasbih fa innahu an yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kamu yang sudah meninggal ini, dan mintakanlah tetap iman dan Islam. Maka didoakan, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahayyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna tawaffahu 'alal iman. Meninggal dalam keadaan iman, setelah itu tetap Islam dibawa sampai bertemu dengan Munkar dan Nakir di kuburan, bertemu dengan Allah nanti di padang mahsyar, bertemu dengan Allah nanti di surga. Ya Allah, di surga itu nanti ada beberapa tahapan Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan kemarin. 1, al-wusul ilal jannah. Pertama, sampai ke surga terlebih dahulu. Setelah sampai di surga, yang 2, ru'yatullah. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melihat Allah SWT. Setelah ru'yatullah, yang ketiga, at-tawasul al-mubasir billah. Kita bisa bercakap-cakap, bisa meminta sesuatu kepada Allah, sebagaimana Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tanpa lewat Jibril alaihissalam. Itu penting kita ketahui. Yang kedua, kita langsung meminta aja kepada Allah. Bahkan kita belum minta kepada Allah, Allah sudah memberikan tawaran kepada kita. Hal turidu an uzidakumun ni'mah. Kamu mau aku tambahkan nikmatannya lagi? Nikmat mana lagi ya Allah? Tudkhilunal jannata. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Kemudian watunjina minan nar. Engkau sudah mensukseskan kami, menjauhkan kami dari api neraka. Ada nikmat lain lagi ya Allah. Kemudian Allah memamerkan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Ana radin, aku rela, aku ridho, aku rela seluruh nikmat yang ada di surga untuk kamu nikmati. Akhirnya seluruh penduduk surga, 1 sudah sampai ke surga, 2 bisa melihat Allah, ketika bisa tawasul, bisa minta kepada Allah, bahkan belum meminta sudah ditawari. Kemudian semuanya mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu, terus sampai akhir. Alhamdulillah, tanpa petunjukmu ya Allah aku tidak masuk surga di tempat ini, tapi dengan petunjukmu aku bisa masuk surga. Itulah yang sering dibaca surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, sampai akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang pemaknanya, mengapa disebut bulan Rajab? Rajab artinya azimun, yaitu agung. Mengapa agung? Dari sisi kronologinya, orang-orang Arab yu'azimuna, mengagung-agungkan bulan Rajab, sehingga mereka mengagung-agungkan bulan Rajab awalnya begitu, dan terakhir syariah Islam juga menstempel sekalian apa yang mereka sudah agung-agungkan dalam Islam juga diagungkan. Hanya bedanya dulu mengagung-agungkan bulan Rajab untuk mendekatkan dirinya kepada patung-patung, bahkan patung di sekitar Ka'bah. Nah, setelah Islam datang mengagung-agungkan bulan Rajab dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kata para ulama tadi, bulan untuk menanam, bulan angin yang sedang bertiup, bulan bagaikan pohon yang sedang berdaun. Maka intinya memperbanyak amal,
kebaikan. Yang kedua, mengapa setelah Rajab disebut Dzulqa'dah, bulan haram tadi? Dzulqa'dah sumiyat bidzalik lil qu'ud fihi 'anil qital. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan duduk-duduk dari dunia peperangan. Artinya haram hukumnya berperang di bulan Dzulqa'dah, kecuali di situ mempertahankan diri. Karena perang itu ada dua, agresif yang sifatnya menyerang, yang kedua defend yang sifatnya mempertahankan. Maka bulan apapun ketika sekedar mempertahankan, boleh-boleh saja kita berperang. Mengapa? Karena kita mempertahankan jiwa kita. Masa kita dilarang perang, walaupun diserang menang baik, ya mati. Ya makanya defend itu mempertahankan. Bulan apapun ketika defend itu diperbolehkan, tapi untuk menyerang tidak diperbolehkan. Maka bulan perdamaian. Yang berikutnya Dzulqa'dah. Mengapa disebut Dzulhijjah? Dzulhijjah karena syahrun lil haji, bulan untuk menunaikan ibadah haji. Sementara nanti setelah haji ada bulan Muharram. Mengapa? Li tahrimil qital fihi, karena diharamkannya melakukan sebuah peperangan. Sementara Rajab berdiri sendiri sebelumnya, yaitu bulan yang diagung-agungkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka Rasul di dalam bulan-bulan haram, dari bulan Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, masuk tahun baru Muharram, maka bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka haram melukai orang lain, apalagi sampai mengalirkan darah. Dan ini bagi orang muslim hal yang biasa. Apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya sama-sama orang mukmin itu bersaudara kok. Walaupun tidak tunggal darah, nggak ada musyawarah juga, tidak ada hubungan dengan dunia perkawinan. Tapi apa? Sama-sama agamanya, sama-sama Rabbnya yaitu Allah SWT, sama-sama Nabi Muhammad adalah nabinya, sama-sama Al-Quran adalah kitab sucinya. Maka seluruh kaum muslimin saudara kita, tidak ada peperangan sesama kaum muslimin. Tidak boleh saling menjelekkan dengan kata-kata kita sesama kaum muslimin, apalagi sampai menyakiti dengan anggota badan. Alhamdulillah, ini terus kita sosialisasikan bahwa muslim saudaranya muslim. Terus sehingga kita angkat lagi bagian sosial di Masjid Al-Muntatin, terus bekerja dan bekerja. Semoga menjadi perekat antara satu muslim dengan muslim yang lain melalui masjid menjadi perekatnya. Teman-teman yang bekerja di dunia sosial, semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi panjenengan untuk terus menjadi perekat antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ini tentang darahnya haram, kehormatannya haram, apalagi kaitannya dengan harta benda yang diambil dengan tidak halal. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian masih Rajab ya. Ada sebagian ini sudah masuk sedikit tentang urusan apakah ada puasa khusus di bulan Rajab. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada. Adanya kalau memang ingin mempertebal ibadah sunnah yang sudah dituntunkan di luar Rajab, di luar Dzulqa'dah, di luar Dzulhijjah, di luar Muharram. Itu diantaranya ada Ayamul Bid, 3 hari, 13, 14, 15, atau Senin Kemis, atau puasa Daud. Apakah ada sholat khusus tentang Rajab? Tidak ada. Kalau ingin nambah selain yang 5 waktu, maka tambahlah saja seperti biasa. Lebih dirutinkan qobliyah dan ba'diyahnya. Lebih dirutinkan tentang qiyamul lailnya walaupun minimal dengan witir. Lebih dirutinkan tentang duhanya. Ini tentang sholat. Adakah infak khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Yang sudah terbiasa infak di pagi hari, infak di sore hari,
terus laksanakan infak, Allah akan mengganti harta benda yang sudah panjenengan keluarkan. Apalagi setiap kita mengadakan pengajian di hari Jumat ini disebut dengan istilah Jum'ah Barokah. Semoga panjenengan sebagai personal mendapatkan amal ini dengan keberkahannya. Semoga panjenengan yang sudah mengeluarkan sebagian harta untuk kegiatan Jum'ah ini, semoga dengan barokah harta panjenengan dibarokai. Maka seperti doa ketika kita diberikan sesuatu dari orang lain, maka doa kita kan begini. Barakallahu laka fi ahlika wa amwalika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada panjenengan, harta dan keluarga panjenengan. Maka jangan pelit untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk kegiatan seperti ini. Keluarga panjenengan diberkahi, harta panjenengan diberkahi dan sebagainya. Nyuwun ngapunten, ini kami sampaikan sedikit ya. Ada laporan dari Bapak Hasan Ahmadi karena kemarin itu seminggu dapat Rp250.000. Sementara tiap Jumat seperti ini rata-rata antara 750.000 sampai 1.250.000. Berarti kan tomboke kokean. Nggih, entuke 250, sementara habisnya minimal 750 sampai minimal 750. Kadang-kadang ketika roto enak sithik nggih sampai 1.250 atau bayar 1 juta no. Nah, 1 juta dari mana? Diambilkan dari dana yang lainnya, atau sebagian saudara kita ada yang infak khusus beras. Misalnya Bu Hertati, saya sebut namanya. Itu beras dari Bu Hertati loh. Masya Allah luar biasa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada panjenengan. Masih yang lain yang tidak kami sebutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang amalan khusus tidak ada. Amalan-amalan sunnah yang sudah dilakukan lebih dirutinitaskan. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan umroh? Umroh di bulan Rajab ada beberapa masalah. Pertama, Ibnu Umar, termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, sepeninggal Rasulullah banyak melakukan umroh di bulan Rajab. Nah, Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apakah Rasulullah pernah umroh di bulan Rajab? Karena Rasul itu umroh 4 kali sepanjang hidupnya. 3 kali umroh tanpa haji, yang terakhir umroh dengan haji sekalian. Maka sering kita sampaikan, kalau orang haji pasti umroh. Tapi kalau umroh itu belum haji. Mengapa? Karena haji pasti di Arafah. Sementara umroh hanya di Masjid Haram saja. Itu pun simple. Hanya tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, rampung. Maka walaupun umroh itu ada paket 9 hari, paket 12 hari, bahkan umroh Ramadan itu paketnya sebulan. Tapi umroh yang sesungguhnya apabila kita lakukan dengan lancar hanya 3 jam selesai. Nah, bagaimana tentang umrah di bulan Ramadan Rasulullah? Maka Rasul mengatakan antara iya dan tidak, karena pertanyaan itu muncul sepeninggal Rasulullah. Bulan apa dulu gitu? Antara iya dan tidak. Akhirnya karena masih ada keraguan-raguan, maka Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan Ali pun juga melakukan umrah di bulan Rajab. Tapi sekali lagi ini masih sedikit ikhtilaf tentang syak, keraguan-raguan dan lupa tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang umroh di bulan Ramadan. Bagaimana tentang amalan-amalan yang lain seperti tilawatul Quran? Tilawatul Quran yang sudah terbiasa membaca, Masya Allah, masjid ini ada satu orang yang setiap sholat waktu pasti membaca Quran. Bapak Haji Nurdin, Masya Allah. Ya, Bapak Haji Nurdin itu luar biasa. Bahkan sebelum adzan subuh, beliau sudah baca Quran. Masya Allah, sampai terdengar kanan kirinya. Semoga ini dari keberkahan satu orang memberikan keberkahan yang lainnya. Ya, walaupun beliau juga ditemani beberapa teman untuk membaca Quran setiap usai sholat 5 waktu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Semoga Allah memilih kepada kita menjadi orang-orang yang baik di sisinya nanti dan dipilih menjadi satu dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh di kemudian hari, yaitu di surga.
Bapak Ibu, saya kira cukup sampai jam 5 lebih 10 menit. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita. Selagi terakhir kami ulang kembali tentang tafsir Tabari mengatakan innahum lam takun lahumul khiyaratu fima madha, bahwa mereka tidak ada bisa memilih jadi orang baik atau orang buruk, orang kaya atau orang miskin. Tetapi di masa yang datang ketika orang masih hidup itu ada pilihan, pengen jadi orang baik atau enggak, pengen jadi orang mulia atau tidak, pengen rezekinya banyak atau tidak, itu ada pilihan. Monggo kita diberi oleh Allah untuk memilih yang yaitu diantaranya dengan usaha, yang kedua baru gantungkan takdir. Maka kita tidak boleh gantung yang takdir kok mangsane sugih lah sugih dewe. Kalau memang nanti menjadi muslim yang husnul khotimah lah, ya Allah husnul khotimah kan. Nggak bisa seperti itu bro. Ini ada pilihan. Jadi nggak bisa memberikan takdir seperti itu. Menunggu takdir seperti itu. Kita harus ada usaha secara pribadi-pribadi agar datang kepada Allah dengan hati yang salim. Sekian, semoga Allah memberikan manfaat dari kajian pagi hari ini, dan apabila kesalahan kami mohon maaf. Kaitannya dengan syariah salah, kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.